Terima kasih sekali dapat kembali me- sorry. Terima kasih sekali dapat kembali bergabung di kegiatan kami, yakni kegiatan Rabuan Research and Perspective Sharing yang kita adakan di setiap minggunya, ya di setiap hari Rabu tentunya di jam 1 siang, dan luar biasa sekali Bapak Ibu, Prof, dan juga rekan-rekan semuanya yang selalu setia untuk menanti kegiatan kita pada hari Rabu ini. Dan saya juga turut bahagia karena hari ini saya Wahyu Dewi Sulistiarini dapat membersamai kegiatan pada siang hari ini. Dan tentunya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung, ya. Ada Dr. Sinta Gunawan, saya turut menyapa. Halo dok, selamat siang, apa kabar? Selamat siang juga. Apakah suara saya jelas? Jelas dok, jelas dari sini jelas Terima sekali. Terima kasih. kasih sekali untuk berkenan bisa menjadi narasumber pada siang hari ini, ya, dan bisa berbincang kembali terkait dengan bioetika tentunya. Dan hari ini kita akan mengupas tentang topik yang sangat menarik yang sering sekali kita temui di ranah klinis, ya dok, ya, yakni tentang bagaimana kemudian delivering bad news, ya, dan juga bagaimana nantinya perspektif untuk kajian bioetika, ya. Nah, ini sudah muncul, ya. Kita bersama dengan Dr. Sinta Gunawan MA. Beliau dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta, ya. Jauh-jauh dari Jakarta. Semoga nanti bisa bertemu di Yogyakarta juga, ya dok, ya. Atau kami yang nanti Tentu akan ke sana. dengan senang hati. Iya. Dan sebelumnya saya turut menyapa di sini sudah bergabung juga guru besar kami, Prof. Yati. Ini pasti bersama dengan Prof. Narto ini. Halo, selamat siang Prof. Terima kasih sudah bergabung. Semoga sehat selalu. Dan juga tentunya rekan-rekan yang lainnya, ya, yang juga selalu hadir di setiap hari Rabunya. Karena bukan hanya setiap Rabu saja di Zoom meeting ini, tapi kegiatan Rabuan ini juga akan bisa diakses melalui YouTube kami di CBMH UGM. Sehingga kalau tidak bisa menyaksikan secara langsung di hari Rabu jam 1 siang, nanti bisa klik YouTube, kemudian search CBMH UGM untuk bisa menyimak serunya kajian di setiap Rabu. Baik, Mbak Alif mungkin bisa dibantu profil dari Dr. Sintak. Ini beliau adalah sosok yang luar biasa, yang sangat concern di bidang transformasi kesehatan, ya, eh, dan juga seorang dokter yang sangat senior. Nah, ini beliau sudah belajar sebagai dokter, saya baru lahir, ya dok, ya. Beliau memulai pendidikan dokter di FK Atmajaya Jakarta, ya, dan kemudian melanjutkan di Leuven Catholic University, baik itu BA maupun MA, dan juga beliau mengambil course untuk bioetik course di USA di 2 tahun berturut-turut, ya, dan beliau juga mengikuti berbagai workshop dan juga conference, ya, di luar negeri secara internasional maupun secara nasional, dan beliau juga sebagai surveyor. Dan juga beliau telah menyelesaikan pendidikan doktornya di bidang filsafat di STF Dri Yarkara tahun 2015. Dan tidak bisa diragukan lagi ini terkait dengan riwayat pekerjaan, ya. Beliau merupakan anggota Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit dan juga Kedokteran Pusat, ya, dan juga beliau sangat aktif di Komisi Etik Penelitian di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, ya. Selain beliau juga aktif sebagai dosen di staf Fakultas Kedokteran Atmajaya, ya, dan juga beliau merupakan pengurus dari Kadin Pusat, ya, di bidang pengembangan sarana pelayanan kesehatan, dan juga beliau adalah surveyor Berkap dari 2018. Beliau juga merupakan anggota Pokjanas Dokter Layanan Primer dari 2015 sampai 2018. Nah, ini luar biasa sekali.
Dr. Sintak, sehingga ini merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk kita bisa belajar langsung dari beliau ya. Dan sebelum di sesi ini saya juga searching paper beliau ya. Search paper beliau termasuk paper terkait dengan breathing bad use ini ya, sehingga ini memang kajian dari beliau tersendiri gitu ya, terkait dengan bagaimana kemudian nanti khususnya tenaga kesehatan ya ataupun dokter untuk bisa melakukan delivering bed ini, karena tentunya masih banyak hal problematika yang terjadi di skop klinis yang bisa jadi berbenturan dengan aspek-aspek etis ataupun komunikasi yang mungkin saja tidak baik ya, tidak terjadi secara efektif, yang kemudian itu bisa menjadi kendala kita melakukan breaking bad news ini kepada pasien ataupun keluarga. Nah, nanti akan kita kaji bersama dengan Dr. Sinta Gunawan. Baik, untuk materinya apakah kita share dari kami atau di-share langsung melalui Dr. Sinta? Kalau boleh saya yang share, saya mau coba. Oh, nggih. Boleh dicoba, Dok. Ya, baik, sudah terlihat jelas. Monggo Dr. Sintak, kami sangat menanti sharing ilmu dari Dr. Sintak. Silakan. Terima kasih, saya panggil apa? Boleh panggil Ririn, Dok. Rini. Ririn boleh. Oh, Rini Rini. juga boleh, Dok. Terima kasih. Ririn, ya karena masih muda, jadi saya mau panggil ibu, nggak enak. Suster. Aduh, terima kasih sekali. Langsung GR ini. Wah, Ini jadinya, Dok, headsetnya. Oke, monggo, Dok, baiklah. silakan. Ini merupakan sebuah kehormatan bisa tampil di sini. Terima kasih banyak pada FKUGM, pada teman-teman semua, terutama pada Prof. Sunarto, Prof. Yati. Kebetulan kenal baik ya. Tadi saya lihat foto, saya kaget karena foto tahun 2000 masih ada. Dan kebetulan saya nyempil di sana. Oh, Senang sekali. muncul tadi di video profil ya, Dok ya. Iya, Prof. Sunarto mengundang kami di Jogja dan kami tentu sangat senang sekali pada waktu itu. Baiklah, hari ini kita akan melihat dan mendiskusikan bagaimana proses penyampaian berita. Ya, mau dikatakan berita buruk juga nggak enak ya, berita kurang baik lah yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan termasuk Pasienkes. Ini sudah lewat. Sebagaimana kita ketahui, selama ini kedokteran itu memiliki berbagai istilah. Salah satu yang sering digunakan itu adalah menurut Dorland. Medicine is the art and science of the diagnosis and treatment of disease and the maintenance of health. Sebagai ilmu pengetahuan, tentu kita berharap kedokteran memiliki tingkat akurasi, kepastian yang tinggi, dan dengan derajat kesalahan minimal. Namun realitanya, kedokteran juga sebagai sebuah seni, upaya kemanusiaan, sehingga memiliki tingkat ketepatan lebih rendah. Nah, dalam kaitan dengan penyampaian berita buruk, sangat penting kita perhatikan hubungan pasien-dokter. Karena hubungan ini memiliki keunikan tersendiri yang sangat berbeda dalam relasi di profesi yang lain. Relasi pasien-dokter bersifat khusus, memiliki aspek moral, karena yang datang itu adalah orang sakit, orang yang membutuhkan pertolongan. Tentu,
kita akan berusaha mengerjakannya ketika kita mampu. Tetapi ketika kita sakit, kita tidak berdaya, dan kita menemui seseorang yang kita percaya mampu menolong. Penyembuhan adalah suatu proses tindakan kerjasama kedua belah pihak dengan harapan mampu memperbaiki, mengembalikan yang sakit ke keadaan semula atau ke keadaan yang lebih baik. Dasar moralitas profesi kedokteran terletak pada hubungan terapeutik pasien dokter yang unik ini. Kita telah melihat, terutama dalam 10 tahun terakhir, perkembangan luar biasa ilmu dan teknologi kedokteran. Perkembangan itu sedemikian pesat sehingga menimbulkan berbagai masalah, baik di dalam dunia kedokteran sendiri maupun masalah yang terkait dengan etika profesi. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini, kita melihat kembali peran dari etika profesi yang diharapkan mampu membimbing, membawa profesi kedokteran ke tingkat yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu mendahulukan kepentingan pasien. Nah, kalau dulu kita melihat tujuan pengobatan tidak banyak, terutama adalah menyembuhkan penyakit. Tetapi dengan kemajuan dan perubahan sosial ekonomi dan budaya masyarakat, maka tujuan pengobatan juga ikut berkembang. Sehingga tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi tugas dari petugas kesehatan juga melakukan promosi dan pencegahan penyakit, meringankan keluhan, gejala, dan penderitaan, mencegah kematian dini, melakukan rehabilitasi sehingga pasien mampu menerima kenyataannya atau berada dalam keadaan yang lebih baik. Kemudian kita juga melakukan pendidikan dan konsultasi masalah kesehatan, mencegah kerugian atau cedera selama perawatan, dan membantu kematian yang damai. Kita akan lihat sekarang bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh tenaga medis. Ketika seorang pasien datang, maka dokter melakukan pengamatan. Dokter yang berpengalaman biasanya sudah mampu melihat ini penyakitnya ringan, sedang, atau berat. Kemudian melakukan komunikasi untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan masalah yang dihadapi oleh pasien. Jika dari pertemuan tersebut telah bisa disimpulkan, maka mungkin dokter sudah menyampaikan kemungkinan penyakit yang diderita oleh pasien. Tetapi jika belum, maka dokter akan melakukan pemeriksaan. Biasanya pemeriksaan sederhana, pemeriksaan fisik, ujung rambut sampai ujung kaki, itu dulu, sekarang sudah jarang sekali. Jika pemeriksaan tersebut masih belum jelas, maka dokter akan meneruskan dengan pemeriksaan tambahan. Bisa pemeriksaan laboratorium, bisa pemeriksaan penunjang lainnya. Nah, dari informasi yang diperoleh, dokter mungkin telah mampu membuat sebuah diagnosis. Diagnosis sementara
ataupun diagnosis pasti, dan kemudian membuat rencana pertolongan atau rencana pengobatan. Jika data belum diperoleh memadai karena memang pemeriksaan terbatas atau pemeriksaan membutuhkan waktu untuk mendapatkan hasilnya, maka proses clinical reasoning akan diulang kembali. Kalau kasusnya berat, maka dokter akan mengupayakan step by step, langkah demi langkah, ketidakpastian diupayakan untuk diubah menjadi pasti, sehingga pada akhirnya dokter mendapatkan diagnosis yang tepat, dan tentu diagnosis yang tepat tersebut memudahkan pengobatan selanjutnya. Keputusan tergantung pada apa yang baik menurut ilmu kedokteran, sedapat mungkin ilmu kedokteran terbaru, evidence-based medicine, evidence-based practices, apa yang baik menurut dokter, dan apa yang baik menurut pasien. Nilai ilmiah, personal, dan profesional berinteraksi sedemikian rupa sehingga diperoleh sebuah keputusan bersama. Itulah salah satu perubahan yang secara mendasar terjadi saat ini, yang dulunya doctor-centered care, sekarang berubah menjadi patient or person-centered care. Namun, meskipun itu dilakukan, seringkali berbagai hal menyebabkan komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terutama di kita, di mana pasien jumlahnya banyak. Dokter mendengarkan, tetapi tidak memahami apa yang disampaikan oleh pasien, karena ia hanya mendengarkan, tetapi tidak mencoba mendengarkan dengan baik. Oleh sebab itu, maka pada hari ini kita akan melihat bagaimana upaya kita sehingga komunikasi tersebut bisa berjalan lebih baik, dan dengan demikian mendatangkan kepuasan di kedua belah pihak. Medicine is about what can be done. Ethics is about what should be done. Sebagaimana kita ketahui, ilmu kedokteran berkembang sedemikian pesat sehingga satu penyakit memiliki beberapa kemungkinan pengobatan. Tetapi dari beberapa kemungkinan tersebut akhirnya harus ditentukan. Akhirnya harus dipilih yang mana yang akan dilakukan pada pasien ini, pada saat ini, atau kapan. Itulah what should be done. Nah, salah satu prinsip etika yang sering digunakan itu adalah prinsip etika biomedis dari Beecham and Childress yang sudah banyak kita kenal dan kita pelajari. Prof. Sunarto tadi sudah menyampaikan prinsip tidak merugikan, berbuat baik, menghormati otonomi, dan keadilan. Dari 4 prinsip tersebut, yang terkait dengan topik kita hari ini, sebenarnya keempat prinsip tersebut, tetapi saya hendak membahas prinsip ketiga, karena kalau semua dibahas nanti waktunya nggak cukup.
yaitu menghormati otonomi. Berasal dari bahasa Yunani autos dan nomos, yang artinya kebebasan setiap orang untuk mengambil keputusan sendiri atau kemandirian dalam mengatur urusan sendiri. Dulunya dalam dunia kedokteran, dalam layanan kedokteran, prinsip ini tidak banyak diperhatikan karena hubungan pasien dokter itu lebih banyak bersifat searah, yaitu yang tadi yang disebut dengan doctor-centered care, layanan yang berpusat pada dokter yang sifatnya adalah paternalisme. Dokter adalah orang yang maha tahu, paling tahu, dan membuat segala keputusan untuk pasiennya. Nah, tetapi dari sejarah kedokteran, dari pengalaman yang ada, memperlihatkan bahwa keputusan klinis akan lebih baik jika diambil bersama-sama. Karena bagaimanapun keputusan yang diambil sepihak ada kalanya tidak sesuai dengan kebutuhan pasien dan juga kemampuan pasien untuk menjalankan keputusan tersebut. Nah, menghormati otonomi sangat penting. Banyak filsuf mengembangkan hal ini, ya. Salah satu yang terkenal itu adalah Immanuel Kant. Dasarnya adalah martabat manusia. Manusia tidak boleh diperlakukan sebagai benda, dan dalam layanan kesehatan diupayakan sedemikian rupa sehingga hubungan terapeutik itu seimbang dan akhirnya dihasilkan persetujuan tindakan medis. Implikasi dari prinsip menghormati otonomi ini adalah setiap orang berhak memilih dan menentukan apa yang akan dilakukan dan apa yang terjadi pada dirinya. Dan orang lain, tenaga kesehatan, berkewajiban tidak menghalangi pilihan seseorang, bahkan berupaya agar orang tersebut mampu menjalankan pilihannya. Bapak Ibu tentu sudah sering melihat dan melakukan persetujuan tindakan kedokteran. Saya akan perlihatkan sebentar sekilas saja. Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan Permenkes sudah lama, 2008, yang isinya semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan diberikan secara tertulis ataupun lisan, tergantung tindakan yang akan dilakukan. Persetujuan diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran tersebut. Dalam keadaan gawat darurat, persetujuan tindakan ini tidak diperlukan. Ini adalah unsur-unsur di dalam informed consent. Mereka yang memberikan persetujuan haruslah orang yang kompeten, diberikan secara sukarela. Pertanyaannya, informasinya apa, berapa banyak, dan bagaimana cara menyampaikannya. Di dalam Permenkes sangat lengkap disampaikan apa yang harus diberikan. Secara umum,
saya menjelaskan ada 3 gaya biasanya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, terutama dokter. Ada dokter yang menjelaskan panjang lebar, langsung selengkap-lengkapnya tentang segala sesuatu yang terkait dengan tindakan tersebut. Tetapi dokter yang lain menjelaskan sesuai dengan SOP tempat ia bekerja. Standar pelayanan medis rumah sakit sudah menentukan inform consent, prosedur harus dilakukan sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga ia menyampaikan dan menjalankan sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga adalah dokter yang bijaksana. Ia memberikan informasi penjelasan sesuai dengan situasi dan kondisi pasien, sesuai dengan kebutuhan pasien, sesuai dengan kemampuan pasien. Dan sedapat mungkin dengan bahasa yang sederhana, sehingga pasien betul-betul memahami dan mampu membuat keputusan. Nah, meskipun pasien sudah membuat keputusan, belum tentu itu yang akan dilaksanakan. Dokter bisa saja memberikan pendapat apakah keputusan pasien tersebut baik, terbaik, atau ada yang lebih baik. Dan dari diskusi tersebutlah diharapkan bisa disusun rencana pengobatan yang disepakati bersama. Good for this patient is what among the many things that can be done, ought to be done, or should be done. Sederhana, tetapi maknanya banyak. Sekarang kita melihat topik kita, bad news, berita buruk. Berita buruk banyak sekali, namun tidak banyak yang memberikan perhatian. Padahal menyampaikan berita buruk jauh lebih sulit daripada berita baik. Contoh-contoh berita buruk mulai dari informasi hasil pemeriksaan. Kalau di bidang lain positif itu sesuatu yang baik, tetapi kalau di kedokteran, dokter katakan hasil tesnya positif, itu lebih banyak buruknya, kecuali tes kehamilan barangkali. Ya, tes tipes positif, tes malaria positif, tes COVID positif, nah, itu semua merupakan berita buruk. Apalagi antenatal care contohnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan janin yang dikandung berada dalam keadaan tidak baik. Kemudian yang kedua adalah penyampaian kasus atau penyakit berat, penyakit kompleks, penyakit yang menakutkan, kanker, stroke, gagal ginjal, atau penyakit yang bisa mengakibatkan gangguan hubungan suami istri, penyakit hubungan seksual, demensia, pikun, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah penyampaian kegagalan
atau kejadian yang tidak diharapkan. KTD. Bahasa kerennya medical error. Tentu tidak seorang pun berharap tindakan yang dilakukan mendatangkan hasil yang tidak diharapkan. Tetapi kenyataannya sering terjadi. Nah, berita buruk yang dimiliki oleh seorang dokter haruskah disampaikan kepada pasien? Bagaimana cara menyampaikannya? Kapan? Dan seterusnya. Kalau informed consent dilakukan segera, tetapi penyampaian berita buruk melihat situasi dan kondisi yang lebih luas. Yang pertama, non-disclosure. Berita buruk tidak disampaikan kepada pasien, tetapi disampaikan kepada keluarga atau pihak yang bisa mewakili pasien, caregiver antara lain. Tahu berita buruk disampaikan kepada pasien menyeluruh, selengkap-lengkapnya. Tentu semuanya ada untung rugi. Nah, yang ketiga adalah individual disclosure. Dokter, tenaga kesehatan melihat situasi dan kondisi pasien, berita yang hendak disampaikan, kalau perlu juga berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya sebelum berita tersebut disampaikan. Nah, itu adalah individual disclosure. Ketika kita berkomunikasi, hendaklah memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, yaitu respect, menghormati pasien dan keluarganya. Yang kedua, berempati. Sakit bukanlah sesuatu yang diharapkan. Sakit bisa mengubah perjalanan hidup seseorang. Sulitnya adalah kita yang bekerja di layanan kesehatan setiap hari melihat begitu banyak penderitaan pada pasien-pasien, dan akhirnya barangkali kita memiliki pendapat sendiri. Itu sakitnya nggak berat, orangnya aja yang cengeng, nggak tahan, begini, begitu, begini, begitu. Sehingga empati tidak muncul. Padahal kita tidak memahami pasien secara keseluruhan. Kemudian di dalam berkomunikasi, hendaknya menyampaikan berita, informasi yang dapat didengar dan jelas. Jelas tentu dari perspektif pandangan pasien. Dapat didengar itu juga harus diperhatikan, terutama pada pasien lansia yang mengalami kesulitan pendengaran. Dan disampaikan secara rendah hati, memakai bahasa sederhana. Nah, dilemanya adalah ketika menyampaikan berita buruk, apakah harus disampaikan secara jujur semuanya? Dan prinsip berkata benar
bisa saja bentrok dengan prinsip yang di sebelah kanan ini. Tidak merugikan, berbuat baik, menghormati otonomi, dan keadilan. Kita akan melihat berikutnya. Kalau bentrok, apa yang harus dilakukan? Nah, salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh dokter atau tenaga kesehatan adalah privilege therapeutic privilege, yaitu diperbolehkan withholding relevant information is believed to be in her or his best interest untuk kepentingan pasien. Karena penyampaian informasi tersebut could cause serious immediate harm to a patient. Withholding medical information from a patient without his or her knowledge or consent is ethically unacceptable karena melanggar prinsip menghormati otonomi. However, under certain circumstances, therapeutic privilege can be utilized. Boleh dikerjakan. Mengapa? Karena patient autonomy bentrok dengan patient welfare. Kita akan lihat. Ya, ini adalah kode etik kedokteran dan ternyata di sini sudah diatur. Pasal 5. Perbuatan melemahkan psikis ataupun fisik. Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik wajib memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Jadi, jika merugikan, prinsip non-maleficence, maka sebaiknya tidak dilaksanakan karena akan merugikan pasien. Penjelasannya adalah, setiap dokter wajib memberikan informasi memadai dengan jujur, dengan cara yang santun kepada pasien dan keluarganya. Ketika ia akan memberikan tindakan atau obat yang berakibat penurunan daya tahan fisik pasien, walaupun belum tentu menurunkan daya tahan psikisnya. Maka harus diberikan secara teliti dan hati-hati dengan perkataan yang tepat. Dalam rangka menimbulkan atau menjaga rasa percaya diri pasien, dokter seyogianya dilarang berbohong kepada pasiennya yang menderita penyakit parah, kecacatan, atau gangguan kualitas hidup. Tetapi boleh menahan sebagian informasi yang dapat melemahkan psikis pasien atau fisiknya. Dokter wajib menghormati keinginan pasien yang menolak untuk mendapat informasi mengenai penyakitnya sendiri atau tindakan pengobatan yang memperlemah fisik dan mentalnya. Namun, seyogianya dilakukan setelah memperoleh izin pasien dan menjelaskan informasi tersebut kepada keluarga pasien. Jadi di sini sudah diatur secara jelas. Pasal 10, penghormatan hak-hak pasien dan sejawat. Seorang dokter wajib senantiasa menghormati hak-hak pasien, teman sejawat, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien.
Saya langsung ke nomor 2. Seorang dokter dalam mengobati pasien wajib senantiasa menghormati, melindungi, dan atau memenuhi hak-hak pasien sebagai bagian dari hak asasi manusia. Seorang dokter wajib memberikan informasi yang jelas dan memadai, serta menghormati pendapat atau tanggapan pasien atas penjelasan dokter. 5. Seorang dokter seharusnya tidak menyembunyikan informasi yang dibutuhkan pasien, kecuali dokter berpendapat hal tersebut untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini, dokter dapat menyampaikan informasi ini kepada pihak keluarga atau wali pasien. Nah, ini adalah beberapa hak yang terkait dengan informasi, ya, memperoleh layanan, bebas memilih dokter, konsultan rumah sakit, memperoleh penjelasan secukupnya, mengambil keputusan untuk persetujuan atau penolakan setelah memperoleh informasi, menolak tindakan pemeriksaan dan pengobatan, memperoleh privacy and confidentiality. Saya akan mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk melihat salah satu contoh bad news, demensia. Pasien orang dengan demensia ODD ternyata sering tidak disampaikan keadaan yang sebenarnya. Dokter lebih suka menyebut kata-kata yang lebih lunak, eufemisme. Ah, lupa. Buru-buru kali. Atau tidak konsentrasi. Atau lagi sibuk ya. Atau dan sebagainya, dan sebagainya. Atau keluarga yang sudah tahu bahwa orang tuanya menderita gejala demensia, dengan hati-hati meminta dokter kalau sekiranya boleh tidak menyampaikan langsung kepada ayahnya atau ibunya. Karena anaknya merasa akhir-akhir ini ayah atau ibunya seringkali marah-marah, panik, bingung karena sering lupa. Tetapi orang dengan demensia juga butuh sebuah kepastian. Saya sakit atau lupa. Penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar ingin tahu sebenarnya saya sakit atau tidak. Lupa yang saya alami ini wajar atau tidak. Dan mereka menginginkan diberitahu meskipun penyakitnya sangat menyeramkan seperti Alzheimer. Apa yang terjadi ketika berita itu disampaikan? Pasiennya kaget, shock, denial, mengingkari, menolak, atau sedih, terpukul, tetapi menyadari bahwa harus menerimanya. Mereka yang menderita Alzheimer mungkin
lebih suka menerima berita mild cognitive impairment. Ada kata mild-nya. Meskipun mula-mula mild, tetapi akhirnya juga berat. Oleh sebab itu, pengungkapan diagnosis harus dilakukan sedemikian rupa sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan bisa kita hindari. Pengungkapan diagnosis sangat berguna karena pasien bisa merencanakan kehidupan selanjutnya selama ia masih mampu berpikir dan memutuskan sesuai dengan kapasitas yang ada. Kalau di masa yang akan datang mungkin itu tidak bisa lagi dikerjakan. Kemudian orang demensia juga harus bersiap mencari seseorang yang mampu membantu ketika saya tidak mampu lagi melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kemudian ada masalah finansial, hukum, wasiat, harta, warisan, dan sebagainya. Nah, pada saat demensia yang masih belum berat, tentu yang bersangkutan bisa membuat keputusan-keputusan yang terkait dengan pengobatan, ikut serta dalam penelitian, dan sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ada beberapa hal yang bisa saja terjadi ketika berita ini disampaikan, dan sebaiknya kita mengetahuinya. Orang dengan demensia berhak meminta informasi tersebut dan juga berhak menyampaikan informasi tersebut tidak perlu disampaikan ke yang bersangkutan. Diagnosis demensia sebaiknya diberikan oleh petugas kesehatan yang profesional, terlatih dalam berkomunikasi dan konseling. Pengungkapan seperti tadi dapat mencetuskan berbagai reaksi, dan kalau kita sudah tahu, tentu kita sudah bisa mengantisipasi. Setelah pengungkapan, hendaknya tetap diberikan dukungan kepada pasien dan pengasuhnya. Nah, selama ini kendala atau masalah di dalam komunikasi terjadi karena kompetensi atau kemampuan dokter, tenaga kesehatan itu kurang, terbatas. Baik karena tidak membaca, mempelajari komunikasi yang terkait dengan berita buruk, ataupun tidak pernah mengikuti pelatihan. Salah satu situasi yang sulit adalah saat ini untuk pasien-pasien dengan komorbiditas atau pasien-pasien yang penyakitnya berat, penanganan kasus pasien tersebut dilakukan secara tim, melibatkan beberapa dokter, melibatkan beberapa perawat, dan melibatkan tenaga kesehatan lainnya. Dan di dalam tim ini, komunikasi tentu memiliki masalah tersendiri. Ketika berhadapan dengan pasien untuk menyampaikan berita buruk, siapa yang akan menyampaikan berita tersebut harus jelas. Belum tentu DPJP-nya, bisa saja
DPJP meminta seseorang. Tetapi harus jelas orang yang ditunjuk siapa dan bagaimana penyampaiannya. Akhir kata, pelayanan kedokteran berlandaskan pada kejujuran dan penghormatan atas martabat manusia telah berhasil membangun sikap saling percaya yang sangat membantu keberhasilan pelayanan kedokteran. Penyampaian informasi yang terkait dengan kesehatan pasien dan pelayanan kesehatan harus memperhatikan berbagai aspek agar upaya tersebut lebih banyak mendatangkan manfaat dan mencegah dampak yang tidak diharapkan. Perlu diupayakan pemahaman, diskusi, dan latihan secara teratur, berkala, berkesinambungan, terkait komunikasi pasien-dokter, terutama tentang bagaimana implementasi prinsip bertindak berkata benar dan jujur dalam pelayanan kesehatan dan ketika harus menyampaikan berita buruk. Demikian penyampaian kami. Terima kasih atas perhatian. Selamat siang. Ya, terima kasih sekali Dokter Sintak. Saya seperti terhipnotis untuk dijelaskan oleh Dokter Sintak karena sangat mencerminkan bagaimana komunikasi yang baik, begitu hati-hati, teliti, begitu nggih. Pada saat menjelaskan saya menjadi membayangkan bagaimana ketika Dokter Sintak juga mendeliver bad news kepada pasien begitu ya. Terlihat sekali empatinya dan kehati-hatian dalam setiap informasi yang disampaikan begitu ya. Sangat jelas sekali. Luar biasa apa yang di-sharingkan oleh Dokter Sintak. Dan saya menunggu rekan-rekan semuanya atau mungkin Prof. Narto, Prof. Yati, Bu Siwi, dan juga Bapak Ibu sekalian ingin memberikan input masukan. Diskusi pada siang hari ini juga sangat kita nantikan ya Dok ya. Dan tadi juga menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Dokter Sintak bahwa memang sebagian besar tadi menarik sekali bahwa 90% lebih sebenarnya pasien itu juga sangat mengharapkan apa yang memang terjadi pada dirinya dan mereka juga ingin tahu bagaimana perawatan pengobatan berikutnya dan juga nanti prognosisnya seperti apa, walaupun kemudian di awal mereka akan mengalami shock, denial begitu ya Dok ya, ataupun bahkan sampai pada stres ya, depresi, tapi kemudian bagaimana kita melakukan pendampingan sehingga pasien dan keluarga tentunya sampai pada tahap acceptance dan kemudian bisa melanjutkan proses pengobatan begitu ya Dok. Tadi saya garis bawahi bagaimana kita mendeliver bad news itu secara tepat, jujur, santun, teliti, dan hati-hati. Yang tentunya tadi disampaikan oleh Dr. Sintak juga berdasarkan evidence base dan juga patient center care itu yang sekarang memang harus kita gaungkan ya Dok ya. Halo, mungkin Prof. Narto, saya ingin menyapa Prof. Narto ini dan juga Yati, mungkin ingin memberikan masukan, silahkan Prof. Ini dinantikan Dokter Sintak juga. Dan juga di sini juga bergabung ada Bu Sunarsi juga dari Yayasan Kanker yang juga bisa jadi sangat dekat dengan kasus-kasus seperti sekarang ya Dok ya. Tadi salah satu juga disebutkan pasien kanker begitu. Nah, satu hal tadi sangat menarik juga keputusan untuk pengambilan keputusan disampaikan kepada pasien dan keluarga itu berdasarkan evidence base, kemudian berdasarkan dokter dan juga pasien. Ini sebenarnya tiga ini apakah great? Kemudian ya tiga-tiganya itu dipertimbangkan begitu Dok.
Karena tadi hak, maksud saya keinginan pasien itu menjadi nomor 3. Nah, apakah ini merupakan urutan atau seperti apa ini, Dok? Harus evidence based dulu, kemudian kita mempertimbangkan harapan pasien atau seperti apa? Oh ya, baik. Terima kasih, Ririn. Pendidikan kedokteran itu membentuk seorang dokter. Dan dengan berbagai fakultas kedokteran, itu akhirnya kita melihat bahwa dalam proses magang, ketika menjalankan pendidikan, itu dokter tersebut akan menerapkan informed consent atau penyampaian berita buruk itu dengan style yang berbeda-beda. Ya, nah. Idealnya adalah seorang dokter memiliki pemahaman yang mana yang harus disampaikan kepada pasien. Berapa banyak informasi yang harus disampaikan kepada pasien. Tentu itu adalah rata-rata informasi yang dibutuhkan oleh pasien sehingga pasien mampu membuat keputusan. Misalnya kanker misalnya. Ada pilihan operasi, kemoterapi, radioterapi. Nah, operasi juga ada simple misalnya mastektomi, radikal mastektomi atau sebagainya. Nah, dokter menjelaskan hal tersebut kan pasien bingung. Apa itu simple, radikal ya dan sebagainya, kemo dan sebagainya. Apalagi bicara tentang dampaknya. Nah, dokter yang berpengalaman, nah itu dia sudah tahu apa yang akan saya berikan informasi awal kepada pasien dan kemudian menunggu respon pasien. Kalau respon pasien itu baik, antusias, rasa ingin tahunya tinggi, nah bisa diteruskan dengan informasi yang lebih kompleks. Tetapi jangan lupa selalu ditanyakan kepada pasien. Jelas, paham, mengerti informasi ini. Kemudian sesudah pasien kira-kira memahami, kita bisa tanya pasien, bagaimana Anda bisa membuat keputusan? Kalau Anda tidak bisa, saya akan bantu membuat keputusan. Karena tentu bagaimanapun dokter lebih tahu yang mana yang terbaik untuk pasien ini. Bukan untuk pengobatan kanker payudara, tapi pengobatan kanker payudara untuk pasien ini. Nah, itu yang seringkali kita lupa kata ini itu. Nah, ketika pasien, ya dok, saya akan mencoba membuat keputusan saya. Nah, itu difasilitasi pasien. Tetapi ketika pasien tidak mampu, nah maka dokter membuat pilihan ya yang terbaik menurut saya adalah ini. Mengapa tidak yang kedua? Nah, mengapa? Jadi masing-masing pilihan tersebut dijelaskan untung ruginya sehingga akhirnya pasien mengerti bahwa dokter betul-betul berpihak kepada pasien dalam hal mengambil keputusan. Dari aspek yang lain, dari aspek sosial, biaya, keluarga, dan sebagainya, nah itu tentu pasien yang lebih memahami. Jadi kalau misalnya pasien tanya, dok, mahal nggak dok? Nah, ya kita bisa menjawab sebisa kita, karena kita seringkali juga tidak paham berapa biayanya. Ya, nah, untunglah sekarang ada BPJS Kesehatan yang sangat membantu. Nah, kita bisa dengan cepat menyatakan kepada pasien, wah Bapak kan pakai BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan itu akan melindungi Bapak dari klaim, ya. Nah, itu kira-kira itulah saran saya. Ya, baik. Menarik sekali ya dok ya. Berarti memang ya ini bersinergi begitu ya antara dokter, kemudian bagaimana evidence base itu mendukung, dan kita juga harus memperhatikan kondisi pasien, ya, dengan tadi di garis bawahi bahwa kita harus menghormati, melindungi hak-hak pasien begitu nggih. Tapi kita juga melihat ini arahnya pasien ini ingin sejauh mana
Gitu. Karena pasti juga kondisi psikologis juga harus kita perhatikan, begitu ya dok ya. Ya, baik, ini ada satu yang raise hand. Oh, ada dua. Biasa, ini berarti memang tadi terpantik Saya dengan juga, Mbak penjelasan-penjelasan. Riri. Oh, siap, Bu Sunarsi. Oke, saya berikan kesempatan pertama untuk Dr. Isman. Monggo silakan. Ya, terima kasih Bu Wahyu atas kesempatannya. Selamat siang, Dr. Sintak. Selamat siang. Terima kasih atas pencerahannya, luar biasa. Karena apa yang dokter sampaikan memang hal-hal yang selalu kami rasakan di praktek sebagai seorang dokter, baik di rumah sakit maupun di tempat praktek pribadi. Ada dua hal yang ingin kami tanyakan, dok. Yang pertama, kami seringkali menghadapi ada pasien yang sudah mendeklar duluan, pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan diri saya itu mohon disampaikan kepada keluarga saya. Jadi misalnya kepada kakaknya atau kepada istrinya. Jadi diminta disampaikan ke yang bersangkutan, ke keluarganya. Atau ada juga keluarga yang tidak lewat pasien yang sampaikan, tapi keluarga yang bilang, pokoknya dokter jangan pernah sampaikan ke pasiennya semua berita, lewat kepada kami semua saja. Nah, kira-kira kalau seperti itu, bagaimana sikap kami, dok? Apakah jika kami hanya berhubungan dengan keluarga, tidak pernah menyampaikan kepada pasien, apakah itu ada pelanggaran etik atau bagaimana dari perspektif etik? Terus yang kedua, yang ingin kami tanyakan, saya pernah ada kejadian seorang pasien itu disampaikan oleh sejawat yang lain tentang kondisi diagnosis yang dialami oleh pasien. Kebetulan saya seorang neurolog yang lain itu menyampaikan bahwa wah ini sudah tidak bisa disembuhkan lagi, nih sudah lumpuh seumur hidup. Nah, pasiennya shock. Akhirnya dia pergi ke saya sebagai neurolog yang lain. Wah ini dok, saya tidak terima itu pernyataan dokter itu, kok saya dinyatakan tidak akan. Itu tidak betul kan dok ya? Nah, kalau seperti ini kan saya seakan-akan jadinya seperti dipertentangkan ya dok, antara jawabannya sejawat yang satu dengan saya. Nah, kira-kira kalau seperti itu bagaimana dok? Apakah saya harus menguatkan pendapat sejawat itu, ataukah saya perlu memberikan pencerahan kepada pasien? Karena memang betul ada kondisi stroke komplit, tetapi kan tentu kita harus menyampaikan kepada pasien, dia juga harus berusaha untuk fisioterapi, pengobatan, artinya ada peluang-peluang untuk sembuh. Tidak seperti yang disampaikan oleh sejawat yang tadi, tidak ada jalan keluar lagi, sudah seperti itu. Nah, kira-kira apakah jika saya melakukan itu, apakah itu termasuk saya melanggar etika, memperlakukan melanggar etika terhadap teman sejawat gitu dok? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Isman, luar biasa. Ini adalah pertanyaan. Bu Ririn, saya langsung jawab ya. Boleh sekali dok, monggo silakan langsung direspon. Ini studi kasus nyata dari Dr. Isman. Ini yang sering terjadi ya. Jadi begini, ketika pasien menolak informasi, nah kita minta klarifikasi kepada pasien. Mengapa Anda menolak informasi atau tidak mau mendengar informasi tersebut? Apakah ada sesuatu yang Anda khawatirkan, Anda takut, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kemudian kita jelaskan juga bahwa pengobatan itu berhasil jika pasien tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya, makan obat 3 kali sehari sebelum makan. Kalau dimakan sesudah makan, salah. Ya mungkin tidak salah, tapi hasilnya tidak sebaik sebelum makan. Nah, kalau Bapak sakit, saya kan mempunyai rencana, tidak hanya makan obat saja, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Bahkan Bapak juga harus menyampaikan apa yang terjadi pada Bapak ketika rencana pengobatan yang kita buat bersama-sama sudah dilakukan. Jadi, jika Bapak tahu persis apa yang kita rencanakan,
yang kita putuskan, maka Bapak juga berpartisipasi di dalam proses pengobatan, dan keberhasilan pengobatan tersebut bukan keberhasilan saya saja, tetapi keberhasilan kita berdua. Jadi kalau Bapak khawatir tentang informasi, nah saya akan batasi informasinya, saya akan sampaikan hal-hal yang penting-penting saja, Bapak tidak perlu khawatir. Yang lain tetap saya sampaikan kepada keluarga. Jadi selain kepada Bapak, kepada keluarga saya akan menceritakan segala-galanya. Nanti kalau misalnya Bapak membutuhkan informasi, Bapak juga bisa bertanya kepada keluarga. Tetapi kalau bertanya di sini kan lebih mudah dan lebih pasti benar atau salah. Dan kalau ada yang tidak paham, bisa diperbaiki segera. Jadi kita berusaha membantu pasien. Kalau tidak bisa dilakukan saat itu, kita tunda. Apalagi kalau pasien rawat inap. Kita tunda, kita cari waktu yang tepat sampai pasien siap untuk menerima informasi. Nah, ada perbedaan besar antara kita di Indonesia dengan di negara-negara barat. Di negara-negara barat itu memang individualisme sangat kuat. Sehingga bagi mereka justru informasi yang tidak disampaikan kepada saya pertama kali itu melanggar kehormatan saya. Anda harus mau menyampaikan kepada keluarga harus seizin saya. Nah, itu yang di barat. Beda dengan di kita. Kita memang kekeluargaan, komunitarian. Oleh sebab itu, masing-masing pasien memiliki kekhususan sesuai dengan situasi dan kondisi individu pasien, sehingga penyampaian memang bersifat subjektif sesuai dengan kebutuhan kemampuan pasien menangkap informasi. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua tentang perbedaan keputusan. Ya, dalam salah satu aturan di kode etik kedokteran itu memang dinyatakan teman sejawat itu saudara kandung. Tidak boleh mengambil pasien teman sejawat tanpa, atau dengan cara yang tidak baik dan sebagainya ya. Nah, tetapi teman sejawat kan juga manusia, karakternya bermacam-macam ya kan ya. Ya kita sulit juga untuk meminta teman sejawat harus ramah, harus begini-begini. Kadang-kadang informasi dari pasien juga tidak begitu tepat juga. Bagi saya, kita dengarkan dulu pendapat pasien ketika dia menyampaikan keluhan tersebut. Kemudian kita menyampaikan pandangan kita secara hati-hati dengan catatan begini. Bapak kan sudah berobat di situ, sudah minum obat, dan perjalanan penyakitnya ketika sampai ke saya lebih jelas. Saya memeriksa Bapak beberapa hari setelah penyakitnya berjalan. Informasi lebih jelas. Dengan informasi yang bertambah ini, ada kemungkinan perbedaan kesimpulan dengan teman saya. Oleh sebab itu, perbedaan ini tidak perlu menjadi sesuatu yang sangat serius untuk didiskusikan, tetapi saya akan membantu Bapak untuk mencari jalan keluar yang mana yang terbaik. Bapak bisa menerima pendapat saya sebagai pendapat yang Bapak inginkan, tetapi Bapak juga bisa menolak pendapat saya jika Bapak merasa bahwa pendapat yang pertama tadi lebih benar. Jadi perbedaan pendapat seperti tadi, kedokteran adalah sesuatu yang seni juga. Setiap dokter bisa berbeda pendapat. Apalagi terkait dengan hal-hal yang sangat detail, teknis. Perbedaan ini bisa karena perbedaan kompetensi dan
keilmuan, tetapi juga bisa karena pengalaman yang berbeda-beda dan juga latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Jadi ini harus dipahami oleh pasien bahwa secara substansial perbedaan ini tidak besar, atau meskipun secara substansial berbeda, misalnya satu hemoragik, satu non-hemoragik, tetapi untuk kepentingan pasien, yang pertama dan utama itu adalah kemungkinan bisa disembuhkan, terlepas dari diagnosis dan tata cara pengobatannya. Itu kira-kira pendapat saya. Terima kasih Dr. Sitak atas pencerahannya. Ya, baik. Terima kasih sekali penjelasannya. Tadi sudah disampaikan dan ditekankan oleh Dr. Sintak, kita bukan berorientasi pada perbedaannya, tapi kemudian kita berfokus pada bagaimana pengobatan ke depan untuk bisa membantu pasien, begitu ya dok ya. Dan tadi juga disampaikan studi kasus ya, kasus yang dihadapi langsung oleh Dr. Isma gitu ya, yang itu juga pasti banyak sekali juga dihadapi oleh rekan-rekan dokter yang lainnya. Ya, yang terpenting bagaimana kemudian ethical aspek itu akan bisa mendasari proses kita untuk melakukan delivering bad news ini, begitu ya dok ya. Ya, baik, tadi ada yang raise hand juga, saya undang Bapak Anak Agung Gede Kesuma. Halo, selamat siang. Oh ya, halo ya, silakan Mas Yuda. Oke, terima kasih atas ilmunya yang telah disampaikan oleh Dr. Sinta. Jadi di sini saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama mungkin pada kasus kita kenal sekarang ada pre-marital, jadi tes kesehatan bagi salah satu calon pengantin baru. Pada kasus seperti itu, ketika sang wanita dia istilahnya diajak untuk melakukan pemeriksaan oleh mertua dan juga dari pihak keluarga, dan dibiayai full oleh mereka sebagai pada konteksnya tersebut, namun dari pihak wanita atau yang dibiayai untuk pemeriksaan ini ternyata meminta untuk privacy atau dirahasiakan hasil dari pemeriksaan tersebut. Kita sebagai dokter yang satu sisi kita terikat hubungan konsumen dan juga misalnya dokter dan konsumen dengan pihak yang membiayai pemeriksaan itu, dan satu sisi kita terikat akan hubungan dokter pasien terkait otonomi dari pasien tersebut yang meminta untuk dirahasiakan hasilnya. Sekiranya bagaimana kalau dari sudut pandang dokter, apakah kita sebagai dokter bisa memberikan informasi yang istilahnya yang kita ketahui, yang kita dapat dari pasien hasil pemeriksaan baik itu segala macamnya kepada yang membiayai tes kesehatan ini, atau kita menghormati keputusan dari pasien untuk merahasiakan hasil pemeriksaannya, walaupun istilahnya dalam konteks seperti ini kita riskan juga ditunjuk oleh keluarga yang membiayai tersebut, karena yang membiayai pemeriksaan itu adalah pihak dari keluarga laki-lakinya. Dan yang kedua, pada kasus pasangan suami istri yang mana salah satunya melakukan pemeriksaan HIV, namun secara personal dia meminta untuk hasil tersebut tidak diinfokan kepada istilahnya suaminya. Kita tahu kalau misalkan hasilnya positif, pada konteks hasilnya positif, apakah kita berhak memberitahu suaminya dalam konteks pasangan yang aktif seksual dengan dia, karena itu kan juga memberikan risiko juga kalau ketika mereka berhubungan lagi, maka dibenarkan seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Langsung? Oke, silakan dok. Terima kasih Ririn.
Baik ya, Dr. Yuda, terima kasih atas pertanyaannya. Ini adalah kasus yang sering kita hadapi. Hubungan pasien dokter itu bersifat pasien dan dokter. Itu yang pertama. Pihak lain itu boleh terlibat, tetapi bukan yang utama. Seperti tadi ya, prinsip menghormati otonomi, karena kita komunitarian, maka lebih lebar. Tapi kalau di negara barat, tidak ada urusannya. Urusannya adalah pasien dan dokter. Nah, semua pemeriksaan atau tindakan kedokteran sebelum dikerjakan itu harus disampaikan kepada pasien, termasuk konsekuensi hasilnya. Jika pasien setuju dan kita setuju keputusan pasien selanjutnya, barulah kita kerjakan. Kalau kita tidak setuju dengan keinginan pasien, jika hasilnya KTD tidak seperti yang diharapkan oleh pasien, jangan dikerjakan. Karena kita nanti dianggap mau menang sendiri, mau enak sendiri juga. Tidak bertanggung jawab. Ya. Nah, jadi ketika di sini, ya Anda jelaskan kepada perempuan tersebut, saya akan melakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan diminta oleh mertua Anda. Apakah saya akan menyampaikannya? Oh ya, dokter akan menyampaikannya, tetapi yang baik-baik saja. Nah, iya kan? Biasanya kan begitu. Nah, ya kita timbang sendiri, apakah kita setuju menyampaikan yang baik-baik saja atau tidak setuju. Kalau kita beranggapan bahwa itu tidak benar, tidak setuju, ya kita katakan, oh maaf, saya harus menyampaikan hasil pemeriksaan apa adanya sesuai dengan yang ada. Karena peraturan menyatakan seperti itu. Kalau Anda setuju, baru saya kerjakan. Atau Anda bicara dulu dengan mertua Anda. Ya. Nah, jadi itulah yang bisa kita kerjakan. Ya. Yang kedua, lebih kurang sama. HIV, penyakit hubungan seksual. Konfidensialitas medis harus diupayakan, rahasia kedokteran, sedemikian rupa, sampai pada tuntutan moral yang lebih tinggi, mengakibatkan rahasia tersebut boleh dibuka. Antara lain, kepentingan pihak ketiga yang tidak bersalah, kepentingan umum, bahkan kepentingan yang bersangkutan. Contohnya, dok, saya mau bunuh diri, dok, dengan loncat dari jembatan. Nggak tahan, saya di rumah dimarah-marahi terus. Tapi dokter jangan bilang ayah saya ya. Nah, apakah kamu akan merahasiakan ini? Tidak, dokter. Nah, mesti tidak ya. Kita mesti menyampaikan kepada keluarganya, anaknya menyampaikan hal ini, dan langkah-langkah yang bisa kalian lakukan. Kami akan memberikan obat, sedapat mungkin bisa membantu, sehingga yang bersangkutan tidak berpikir seperti ke arah situ lagi, tapi tanpa dukungan keluarga tidak mungkin. Nah, begitu juga dengan penyakit ini. Kita harus jelaskan kepada pasangannya, belum tentu suaminya yang HIV, bisa juga istrinya.
bahwa siapa yang harus menyampaikan, saya atau kamu? Karena kedua belah pihak harus diobati. Kecuali kalian mau bercerai. Ya kan? Mau bercerai pun yang bersangkutan juga harus diperiksa untuk memastikan sudah kena bonus, dapat hadiah atau tidak dari Anda. Karena kita berkewajiban melindungi pihak ketiga yang tidak bersalah. Nah, tapi kita kan tidak bisa memaksa. Kalau istrinya nggak ada di samping dia, kan kita nggak bisa telepon istrinya. Kemudian, kan itu tanggung jawab yang bersangkutan juga. Suami istri, ya kan? Ada tanggung jawab bersama juga. Nah, kita berharapkan dia membawa pasangannya berobat, terserah mau kepada kita atau kepada dokter yang lain, siapapun juga. Untuk kepentingan bersama demi keutuhan bersama. Ya, dalam rumah tangga kan tidak boleh ada dusta di antara kita, katanya. Sekian Dr. Yuda, terima kasih. Terima kasih penjelasannya dokter, sangat membantu. Iya, cerah sekali ya Dokter Yuda ya, penjelasannya Dokter Sintak ya, jelas sekali. Dan ini juga tadi terkait dengan pertanyaan sebelumnya ya dok ya. Mungkin kita bisa sebut istilahnya collusion begitu nggih. Bagaimana kemudian menutupi beberapa informasi gitu ya dok ya. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa keputusan itu kemudian akan menjadi kesepakatan. Sehingga tadi saya sangat mengunderline apa yang disampaikan oleh Dokter Sintak. Pengobatan itu akan berhasil ketika pasien itu paham tentang dirinya dan kemudian nanti akan turut serta dalam proses pengobatan bersama dengan keluarga pun juga harus kita rangkul begitu ya dok ya, karena biasanya kondisi-kondisi pasien seperti ini bukan hanya penyakit-penyakit yang bisa sembuh dalam waktu dekat saja, tapi dalam jangka panjang, sehingga keterlibatan pasien dan keluarga dan mereka juga harus paham kondisinya itu sangat penting begitu ya dok ya. Ya, menarik sekali. Dan ini sebenarnya waktunya sudah habis, tapi saya ingin mengundang Ibu Sunarsih ya dok ya. Boleh satu pertanyaan lagi untuk bisa berdiskusi bersama dengan kita. Monggo silakan Bu Sunarsih. Terima kasih Mbak Wahyu, Dokter Sintak. Wah, bagus sekali ya. Komunikasi luar biasa antara dokter dan pasien. Untuk kasus kanker, dok, ini luar biasa masalahnya. Tidak semua yang dijelaskan oleh dokter tentang diagnosa dan terapinya dituruti. Biasanya menolak dulu, marah, menawar, depresi, baru menerima. Nah ini kayaknya peran dari dokter tertutup ya akhirnya. Sehingga itu karena faktor psikologi, sosial, dan lain sebagainya, yang bersangkutan tidak mau berobat medis. Nah ini jadi peran keluarga seperti Mbak Wahyu tadi mengatakan juga mungkin peran yang lain-lain. Jadi peran dokter mandek ya dok, setelah ketemu pasien menjelaskan itu. Dan tidak akan terapi, tidak akan terjadi secara medis apabila tidak ada bantuan orang lain. Sekedar cerita saja di lapangan seperti itu. Matur nuwun. Monggo silakan Dokter Sintak nggih. Ya, terima kasih Bu Sunarsih ya. Ya, itu adalah tantangan terbesar di kita. Saya sendiri pernah mengalaminya, ya. Laki-laki 30 tahun patah tulang kaki, ya. Karena saya juga di rumah sakit 15 tahun. Sudah di ronsen, datang bapaknya, kita jelaskan kepada bapaknya, datang ibunya, kita jelaskan kepada ibunya, terus bapak ibunya bilang, tunggu, paman saya yang memutuskan. Pamannya bilang, bawa ke dukun patah tulang yang terkenal, yang saya tahu. Ya sudah, patah tulang, apalagi kanker. Sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami. Dan di masyarakat kita beredar begitu banyak, apalagi di medsos, begitu banyak saran. Jadi sebelum dia datang ke dokter, dia juga melakukan konsultasi kepada profesor-profesor medsos, profesor-profesor Google, dan sebagainya, ya kan? Nah, tidak mudah. Nah, tetapi
Saya rasa Ibu Sunarti sudah sangat berpengalaman karena ada peer group. Jadi saya mengusulkan sebelum mereka ke pengobatan alternatif atau pengobatan yang lain, masuk dulu ke peer group. Peer group kelompok ya, misalnya peer group kanker payudara, kanker kolon, atau kanker anak misalnya. Anak kan lebih kasihan lagi. Nah, Pak atau Bu, dengar dulu pengalaman teman-teman di peer group tersebut. Nah, ya kan? Oh, cukup 1-2 kali saja. Nanti dengarkan cerita mereka, pengalaman mereka berobat ke alternatif bagaimana, kemudian berobat di sini atau di rumah sakit atau di dokter bagaimana. Nanti kembali lagi ke saya cerita. Jadi kita bagaimanapun ya, karena Yayasan Sosial YKI sangat-sangat membantu upaya pertolongan pengobatan kanker yang di masyarakat kita, terutama kelompok golongan bawah itu sebenarnya sangat kasihan. Karena mereka tidak ada yang peduli kepada mereka, dan kita tahu biaya pengobatan kanker luar biasa besar, tidak hanya pengobatannya, tetapi tempat pengobatan itu terbatas, sehingga mereka terpaksa tinggal di rumah-rumah singgah, dan tinggal Itu kami di rumah lakukan, singgah. dokter. Meskipun gratis, tapi biaya kehidupan sehari-hari kan mereka terpaksa itu. Nah, itu harus dipertimbangkan juga sebagai bagian dari kesulitan yang akan mereka hadapi. Jadi, masalah begitu kompleks, sementara kemampuan pemerintah daerah terbatas dan kemampuan kita terbatas, sehingga keterlambatan memberikan pertolongan kepada mereka, biayanya akan sangat bertambah dan sangat sulit untuk disembuhkan. Memang sukarelawan, mereka yang bergerak di NGO di bidang kegiatan seperti ini betul-betul orang luar biasa. Ya, saya itu kami lakukan, dokter. Ya, beberapa teman yang bergerak di bidang ini luar biasa saya katakan, karena kamu betul-betul nggak banyak orang yang tahu apa yang kalian kerjakan, seakan-akan itu mudah, padahal sangat sulit. Terima kasih Bu Sunarsi. Sama-sama, Dok. Terima kasih penjelasannya Dokter Sintak, dan beliau Bu Sunarsi ini sangat concern di pasien kanker dan keluarga. Beliau merupakan penggerak di Yayasan Peduli Kanker ya. Yayasan Kanker Indonesia. Yayasan Kanker Indonesia. Iya. Karena kemarin kita temanya peduli kanker, saya masih terngiang-ngiang ya, kanker. Iya, betul. Ya, membentuk masyarakat peduli kanker. Ya, sehingga banyak sekali berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini begitu ya, Bu Sunarsi ya. Terima kasih sekali tadi masukannya Dokter Sintak. Baik, tadi disampaikan oleh Dokter Sintak bahwa memang pada kondisi-kondisi seperti itu kita bisa mengandalkan support system yang lain, yaitu peer group, yang itu juga biasanya sudah dibentuk ya Bu Sunarsi ya, dan mereka pun juga ada seperti komunitas begitu ya Dok ya. Biasanya akan lebih terasa ketika yang bercerita itu orang yang sesama merasakan, mengalami hal yang sama. Ada paguyubannya. Iya, betul. Kalau di sini paguyuban komunitas begitu nggih. Sehingga memang akan saling menguatkan dari cerita satu dengan cerita yang lainnya. Ya. Dan ini sebenarnya bahasanya menarik sekali, tapi karena waktu yang membatasi kita, Dokter Sintak, nanti semoga bisa berbincang lebih lanjut lagi begitu ya, terkait dengan bahasan yang saat ini. Nanti kita bisa melakukan seri-seri berikutnya ya Dok ya. Siap. Dan rekan-rekan semuanya dan Bapak Ibu,
Ini sebenarnya tadi saya menanti Prof. Yati dan Prof. Narto, tapi mungkin ada agenda yang lain juga ya. Beliau bergabung ini sudah merupakan satu support yang luar biasa untuk kami. Terima kasih sekali Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semuanya tergabung dalam kegiatan rutin kita ya. Dan saya berikan kesempatan terakhir untuk meng-underline poin-poin penting ini, Dokter Sintak, mungkin bisa ditekankan kepada seluruh partisipan kita pada siang hari ini. Silahkan, Dok. Ya, terima kasih. Kesulitan untuk menyampaikan bad news itu tidak hanya terjadi di kita, di seluruh dunia sebenarnya. Jadi dokter lebih mudah menyampaikan, tenaga kesehatan lebih mudah menyampaikan berita baik, dan kesulitan, takut untuk menyampaikan berita buruk, terutama, nah ini yang tadi belum banyak dibahas ya, tetapi di seminar yang lain saya sudah menyampaikan, yaitu kejadian yang tidak diharapkan. Seperti akhir-akhir ini yang banyak beredar di media massa. Padahal sebuah penyakit itu belum tentu kegagalan pengobatan karena kita. Bisa juga karena memang penyakitnya sangat berat, memang ada hal-hal yang belum pernah kita ketahui, dan memang itu adalah konsekuensi dari sebuah tindakan. Tetapi jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan, tetap kita harus menyampaikannya. Baik itu merupakan kegagalan ataupun kekurang hati-hatian kita. Hanya cara penyampaiannya harus diberikan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang lebih lanjut. Bapak Ibu, percayalah bahwa niat baik, niat tulus untuk membantu pasien sangat dihargai oleh pasien, dan itu akan dirasakan oleh pasien jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh setiap waktu, setiap saat, sehingga itu menjadi kebiasaan kita menerapkannya di fasilitas layanan kesehatan. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatan ini. Terima kasih banyak kepada FKUGM, banyak teman-teman saya di sana, nama-namanya masih saya lihat, Bu Siwi dan sebagainya. Ya, biasanya ada Pak Ajit. Terima kasih. Betul, Dok. Terima kasih sekali Dokter Sintak, senang sekali kita mendapatkan banyak sekali poin-poin penting yang insightful yang tentunya sangat saya serap, saya pun juga belajar banyak pada hari ini, Dok, dari Dokter Sintak, apalagi rekan-rekan seluruh partisipan di sini. Dan tadi ditekankan oleh Dokter Sintak bagaimana kemudian kita bekerja dengan hati, begitu ya, Dok ya. Karena niat tulus itu akan dirasakan oleh pasien dan keluarga ketika kita dengan sungguh-sungguh dengan hati untuk bisa memberikan yang terbaik kepada pasien kita. Yang pasti nilai-nilai dan juga etika itu yang harus kita junjung, dan tentunya evidence base yang kuat yang mendasari setiap pengambilan keputusan kita, itu yang nanti akan menjadi satu keputusan kuat dari pasien, keluarga yang tentunya kita dampingi terus-menerus. Dan terima kasih sekali Dokter Sintak untuk sharing pada hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah tergabung dalam Rabuan. Kita tentunya akan nantikan di Rabuan berikutnya, ya. Tetap stay tune di tiap hari Rabunya di jam 1 siang, dan bagi rekan-rekan yang tidak bisa mengakses hari ini, ya sangat bisa tadi mungkin bergabung di tengah-tengah diskusi menarik kita, sangat bisa untuk bisa mengakses di YouTube kami CBMH UGM, ya. Di situ nanti akan kita upload, record semua bahasan di Rabuan, dan juga rekan-rekan nanti pun juga akan bisa mengakses seluruh informasi terkait dengan kajian, pelatihan, dan lain sebagainya di CBMH UGM di Instagram atau di sosial media yang lainnya. Makan sate di siang hari,
Aduh, ini harusnya pakai cakep ini ya, Dok ya, kalau kita ketemu Iya. langsung ya. Pulang Makan ya. sate di siang hari, Cakep. sungguh rasanya enak sekali. Terima kasih sudah bergabung pada kegiatan hari ini dan sampai berjumpa di Rabuan minggu depan kembali. Terima kasih, salam hormat saya untuk Dr. Sinta, para guru besar dan rekan-rekan semuanya. Sampai bertemu minggu depan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya boleh live?